Shalom kasih hatinya Tuhan. It's nice to meet you again this morning devotional reading pada hari Senin 20 Desember 2021. Hari yang sangat luar biasa. Hari ini merupakan hari Senin ya teman-teman. Renungan hari ini berjudul Jangan Takut. Diambil dari Lukas 2 ayat 8-14. Beginilah firman Tuhan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dalam lampin, dengan lampin yang terbaring dalam palungan. Ayat 13, dan tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Renungan hari ini tidak kebetulan, di mana ada seorang yang bernama Linus, karakter dalam komik Peanuts, dikenal dengan selimut biru yang ia percayai akan melindunginya. Jadi dia kemana-mana itu pakai selimut gitu. Dia yakin bahwa selimut birunya itu bisa membuat dia aman gitu. Meskipun sang kakaknya yang bernama Lucy sangat kesal dengan selimut itu. Dan seringkali memakainya dan seringkali membuangnya. Ia menguburnya, menjadikannya layang-layang dan memakainya untuk pameran sains. Linus sendiri tahu ya seharusnya tidak boleh terikat dengan selimutnya. Dan sesekali meninggalkan selimut itu, tapi selalu saja gagal. Di film A Charlie Brown Christmas, saat Charlie Brown yang frustasi bertanya, tidak adakah yang tahu makna Natal? Tapi pada saat itu Linus maju sambil menggenggam selimutnya yang berwarna biru dan membacakan Lukas 2 ayat 8-14. Ketika sedang melafalkan ayat itu, ia berkata, jangan takut, sambil menjatuhkan selimutnya, benda yang selalu dipeluknya setiap kali ia takut. Wah, bayangkan ketika dia disuruh ke depan, dia ditanya sama pastor pendetanya, apa yang membuat tidak adakah yang tahu makna Natal? Dia maju ke depan dengan bawa selimutnya dan dia bisa melepaskannya. Hal apa tentang Natal yang mengingatkan bahwa kita tidak perlu takut? Para malaikat yang menampakkan diri di hadapan para gembala berkata, jangan takut, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yesus adalah yang menyertai kita. Kita mengalami kehadirannya melalui Roh Kudus, Sang Penghibur sejati. Sehingga kita tidak perlu takut, kita dapat melepaskan selimut pelindung yang kita percayai. Dan marilah kita percaya kepadanya. Apa yang menjadi ketakutan kita, teman-teman? Ditulis oleh Anne Cetas. Mari lepaskan itu. Mungkin kita takut hari esok, mungkin kita takut masa depan, mungkin kita takut banyak hal yang kita takuti. Dan seringkali kita memakai selimut-selimut kita. Mungkin kita pakai selimut kita yaitu kita nggak berani untuk melihat mata orang gitu. Kita hanya berani tertunduk gitu. Kita nggak berani ngomong gitu, speak up. Jadi mari teman-teman, kita harus berani. Apa yang sedang kamu takutkan saat ini? Saya dalam minggu ini mau menghadapi ujian akhir semester ya teman-teman. Saya semester 5 ujian akhir semester. Saya sempat merasa takut gitu. Tuhan gimana nanti? Bisa gak aku ya di masa online ini? Bisa gak ya ujiannya dapat? Karena selama pembelajaran selama 1 semester ini kayak rasanya sulit gitu. Tapi saya melalui renungan saya dikuatkan bahwa saya gak sendiri. Saya bersama dengan Tuhan. Dan teman-teman saya juga mengalami hal ini ya. I think that is normal things gitu. Hal yang biasa gitu. Karena semua orang mengalaminya. Bagaimana kehadiran Roh Kudus dapat membantu mengatasi masalah kamu? Jujur, tadi saya sempat malas-malasan gitu. Karena saya punya rasa takut. Gimana nanti. Sempat rasa pengen malas bangun. Saya tadi bangun jam 4.45 gitu. Berat kali bangun. Nanti ujian gimana? Tapi saya punya iman. Saya percaya Tuhan pasti menolong saya. Dan puji Tuhan sampai saat ini saya bisa ada sebagaimana saya ada. Ya Bapa, aku masih terus belajar untuk meyakini bahwa Engkaulah penghibur terbesar yang kuperlu.
Ajar aku melepaskan hal-hal yang memberiku pengharapan palsu, dan tuntun aku untuk bergantung hanya kepadamu. Terpujilah namamu Tuhan, hanya Engkau satu-satunya pengharapan yang benar Tuhan. Biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hati kami Tuhan. Terpujilah namamu, kami berdoa, haleluya, amin. Terus berkati, God bless. Hanya Yesuslah pengharapan pasti.